Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur ada kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh bersama-sama lagi menikmati hari yang baru ini. Bersama-sama kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kalau sepanjang malam Kau sudah lindungi, jagai, sertai dan berkati kami dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena Kau bangunkan kami lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Sebab itu kami bersyukur kepadamu, kami mau menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Aku percaya ada bagiku. Sebab itu kami tak takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam.
aku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat dan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat dan sekali lipat katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat di hidupku. Kami tinggalkan namamu, kami muliakan Engkau, Bapa yang mulia. Tiada yang lain, Kami tak takut sebab Engkau beserta dengan kami. Kami tak bimbang sebab Kau selalu ada bagi kami. Kau yang menghibur kami, Kau yang menjagai kami. Kau yang melindungi kami, Kau yang memelihara kami, Kau yang menolong kami. Kami bersyukur, kami bersyukur.
ditinggikanlah namamu, dimuliakanlah Kau. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berkuasa. Kau lakukan segala perkara yang terbaik. Kau beri bagi kami. Haleluya. Kau Allah El Shaddai, Kau Allah yang maha besar. Kau yang menyertai kami, Kau yang menjagai kami. Kami bersyukur. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah. Sebab Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Engkau Allah yang menyertai dan menjaga hidup kami. Syukur, syukur, syukur. Hasya Tuhanku, Allah menjaga. Amin. Tak usah ku timbang, Yesus lihat. Tak usah ku susah,
sekali berkata-kata usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikutmu. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kami bangga punya Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang menjaga kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang menghibur kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam kami. Sehingga firman-Mu yang mengendalikan seluruh hidup kami. Dan kami menikmati damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih
Pak Eri, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, kita akan melanjutkan renungan kita di hari ini di Kejadian 28 ya. Kita bersyukur sekali ya kita bisa mempelajari Alkitab dari kejadian ini ya. Ada banyak hal, ada banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pegang ya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Barusan kita belajar bagaimana kemarin Pak Heri sudah panjang lebar menjelaskan kepada kita ya bagaimana sebagai orang tua jangan sampai kita punya anak kesayangan ya. Semua anak pasti harusnya menjadi kesayangan kita ya. Jadi kita nggak bisa membeda-bedakan ya. Ini anak papa, ini anak mama ya. Dan karena akibatnya bisa sangat buruk ya bagi kelangsungan keluarga atau anak-anak kita. Di Kejadian 28 ini sambungan dari perikop terakhir yang kemarin di mana Esau menaruh dendam kesumat ya kepada Yakub ya dan Esau berikhtiar akan membunuh Yakub. Kemudian kabar tentang hal ini didengar oleh orang tua mereka, oleh Ribka dan Ishak ya. Kemudian Ribka berencana untuk menyuruh Yakub pergi ke Haran, ke tempat saudara yang laki-lakinya, kemungkinan adiknya ya, yang bernama Laban ya. Tulangnya lah ini ya, tulangnya ya. Dari sini mungkin marga si Laban itu ya. Ya. Jadi ke tempat tulangnya, ke tempat pamannya yang bernama Laban. Di ayat Kejadian 28 ayat yang pertama. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Jadi, di sini Ishak memberangkatkan Yakub ya dengan sebuah pesan penting ya yang mereka sepakati suami istri supaya jangan mengambil istri orang Kanaan ya. Aplikasinya langsung ya bagi saya ya. Saya melihat walaupun Ishak memang katakanlah sudah salah dengan memberkati Yakub dengan memberikan hak kesulungannya yang seharusnya diberikan kepada Esau ya. Tetapi dalam hal ini sebelum memberangkatkan Yakub ya, Ishak tetap memberikan nasihat-nasihat yang penting ya, nilai-nilai yang penting dalam hal ini soal mencari pasangan ya kepada anaknya Yakub ya, supaya Yakub jangan mencari istri orang-orang Kanaan ya. Mungkin belajar dari Esau yang dimana Esau mengambil istri orang-orang Het ya, dan itu membuat hati Ishak dan hati Ribka itu menjadi sakit hati karena Esau mengambil istri orang-orang Het ya. Nah, aplikasinya tentu ya bagi kita sebagai orang tua ya yang saya dapat ya, kita pokoknya jangan bosan-bosan menasihati anak-anak kita ya. Jangan bosan-bosan untuk mengarahkan anak-anak kita di dalam jalan kebenaran. Apapun kondisinya, apapun situasinya ya, kita harus tetap terus setia ya untuk mengarahkan dan menasihati anak-anak kita di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya dapatnya. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat
yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepaskan Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban, anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ya, jadi di ayat 3 sampai ayat 5 ini kembali Ishak memberkati Yakub, ya, yang sudah diberikan berkat hak kesulungannya, kembali Ishak memberkati Yakub, ya. Tentu aplikasinya, ya, bagi saya pribadi, ya, tidak bosan-bosan, ya, Yakub memberkati. Dalam hal ini maksudnya adalah mengatakan hal-hal yang baik, ya, kepada anaknya, mengatakan hal-hal yang positif, ya, mengucapkan afirmasi-afirmasi, penguatan-penguatan kepada anaknya, ya. Nah, ini tentu nasihat untuk kita semua, orang-orang tua, ya, supaya di dalam kita mendidik anak-anak kita, ya, sekali lagi jangan bosan-bosan kita untuk mengucapkan hal-hal yang positif, ya, bukan hal-hal yang melemahkan, bukan hal-hal yang menghakimi, ya, tapi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya, maka mengucapkan afirmasi-afirmasi kepada anak kita supaya anak kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat di dalam kehidupannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-6, ya. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Ya, ini kisah bagaimana Esau terlambat menyadari bahwa kedua orang tua mereka tidak menyukai istri yang diambil oleh Esau, ya, orang Het itu, ya, dua orang istri yang orang Het itu tidak disukai, dan dia coba mengambil hati kedua orang tuanya dengan mengambil istri ketiga, anaknya Ismail, ya. Jadi Esau ini menantunya Ismail, ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan apa yang didapat dari tindakan Esau ini, ya. Kita lanjutkan aja perikop di bawahnya, ayatnya yang ke-10. Maka ini mimpi Yakub di Betel, maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya. Jadi di dalam perjalanan Yakub ke Padan Aram, ya, dia tertidur, dan di dalam tidur itu kita baca sama-sama, ya, dia bermimpi melihat ada satu tangga dari bumi sampai ke langit, ya,
dan dia berjumpa dengan Tuhan yang memberikan menguatkan janji Tuhan kepada Yakub, ya. Nah, janji Tuhan kepada Yakub ini, ya, menguatkan Yakub yang tentu tentu Yakub pasti merasa sendiri, ya, mungkin juga merasa bersalah, ya, karena telah menipu Esau, ya, sendirian di perantauan, ya. Nah, kemudian Tuhan harus menguatkan Yakub dengan memberikan janji, dengan mengingatkan kembali janji Tuhan kepada Yakub, ya. Nah, tentu saja di dalam hidup kita, ya, kita perlu hal-hal yang seperti ini. Kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, perjumpaan dengan firman-Nya, perjumpaan dengan kebenarannya, ya. Kadang-kadang kita di dalam hidup ini ada masa-masa kita merasa sendiri, merasa sudah hampir menyerah, ya, sudah mungkin merasa bersalah juga, ya, dan kita perlu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan. Makanya kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Jadi di dalam kesendiriannya, ya, di dalam mungkin merasa bersalah, merasa tidak mampu, ya, Tuhan kembali mengulangi janji-janji berkat-Nya ini, ya. Ini kan janji-janji yang juga diberikan kepada Abraham, ya, dan juga diulang kepada Yakub. Nah, hal yang menarik, ya, yang mungkin saya ingin sampaikan di sini adalah mungkin sebuah pertanyaan, ya, apakah dengan memberikan berkat yang luar biasa kepada Yakub, ya, apakah Tuhan menyetujui, ya, skenario tipu-tipu Ribka dan Yakub supaya Yakub memperoleh berkat kesulungannya, ya. Nah, sekali lagi tentu saja walaupun memang, ya, dari awal dari sejak dalam kandungan memang Tuhan sendiri yang sudah memilih Yakub untuk Yakub boleh menerima hak kesulungannya, walaupun Esau nanti yang menjadi anak sulung, ya. Karena kita tahu di Kejadian 25, ya, disebutkan bahwa Tuhan memberkati kandungan Ribka dengan mengatakan bahwa anak yang tertua akan menjadi hamba daripada anak yang kedua, ya. Jadi Tuhan sendiri sebenarnya sudah merencanakan bahwa hak kesulungan itu akan diterima oleh Yakub anak yang kedua, ya. Tetapi bukan berarti, ya, saya percaya bukan berarti Tuhan menyetujui caranya, ya, dengan tipu-tipu seperti Ribka dan seperti yang Yakub rencanakan pada waktu itu. Buktinya apa? Buktinya bahwa karena tipu-tipu ini Yakub akhirnya juga menderita, ya. Dia juga akhirnya ditipu juga nanti oleh mertuanya Laban dalam memperoleh istrinya, ya, Lea dan Rahel, ya. Jadi prinsipnya tentu saja kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat Tuhan, ya. Tetaplah hidup kita jalani dengan hidup yang benar, ya, dengan sesuai dengan norma-norma, bukan dengan cara-cara yang tidak benar, ya. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa di ayat lain, ya, saya coba baca-baca bahwa ada satu ayat di dalam Maleakhi 1 ayat 2 sampai ayat 3 dikatakan di sana bahwa Allah sendiri membenci Esau, ya. Nah, itu kalimatnya sampai seperti itu, Allah membenci Esau, ya. Wah, itu ngeri juga, ya. Nah, kenapa Allah membenci Esau? Karena memang, ya, ternyata Esau ini menganggap remeh hak kesulungan yang telah diberikan, yang telah dijanjikan itu, ya.
apa itu sebenarnya hak kesulungan? Hak kesulungan adalah hak di mana seorang anak yang sulung akan mendapatkan harta yang lebih banyak daripada anak-anak lainnya, ya, yaitu tanah yang lebih luas, kemudian ternak yang lebih banyak. Tetapi disertai dengan tanggung jawab yang besar, yaitu harus memelihara keluarganya, gitu. Nah, Esau ini tidak peduli hal itu. Ketika dia lapar, kita tahu kisah kacang merah itu, ya, ditawarin, dia katakan kalimatnya apa? Istilahnya bahasa sehari-hari, nggak hebat-hebat kalinya itu, nggak penting aku itu, yang penting aku mau lapar, aku mau makan, aku udah mau mati, itu yang paling penting. Jadi Esau lebih mementingkan dirinya daripada mengambil beban tanggung jawab untuk menerima hak kesulungan itu. Nah, itu sebuah karakter yang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi artinya apa? Dengan perkataan lain, Esau tidak mengejar hak kesulungannya, sementara Yakub menginginkan itu, ya, walaupun caranya salah. Apa yang bisa kita pelajari, ya? Kalau kita lihat nanti kisah-kisah anak-anak Yakub, ya, kita melihat bahwa Yakub juga memberkati Efraim, ya, anaknya yang kedua, bukan memberkati Manasya, anaknya yang sulung, ya. Yang mungkin pelajarannya adalah bagi kita, ya, tentu bagi kita, ya, kita bisa diskusikan nanti bahwa kita harus menghargai janji-janji Tuhan, menghargai berkat-berkat Tuhan dengan sikap hati. Memang kita menginginkannya atau kita mengejarnya. Dengan demikian kita menghargai janji itu, kita menghargai berkat itu, atau kita menghargai semua tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, bukan sikap hati yang meremeh atau menganggap mudah atau menganggap murah semua janji, tanggung jawab dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Tentu sikap hati itu yang benar itu kita tunjukkan dengan dalam dunia kerja, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin, bekerja dengan jujur, ya, tidak curang di dalam pekerjaan kita, ya, hidup jujur, ya, di dalam kerohanian kita sungguh-sungguh merenungkan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang kita mengerti, sungguh-sungguh di dalam doa-doa kita, ya, sungguh-sungguh di dalam ibadah kita. Nah, hal-hal yang seperti ini menunjukkan bahwa kita menghargai dan mengejar segala berkat yang Tuhan telah janjikan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita belajar dari Esau. Esau menganggap remeh dan tidak mengejar berkat itu, sehingga memang akhirnya hak kesulungan itu bisa dipindahkan, ya, dengan Tuhan sudah tahu masa depannya, ya. Oke, kita teruskan sampai selesai ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat sampai ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, jadi Yakub akhirnya sadar bahwa Allah menyertai dia, ya. Kemudian dia bernazar, ya, kepada Tuhan. Cuma mungkin nanti kita bisa diskusikan, ya. Kalau dilihat dari nazar Yakub ini, mungkin nggak tahu apakah ini lari dari konteks, ya. Nazarnya sepertinya kalau yang saya lihat, ya, nazarnya ini bersyarat, ya.
kalau Tuhan mengabulkan memberkati aku selama di perantauan di rumah Laban dan boleh selamat ketika dia berencana untuk kembali ke rumah orang tuanya, ya, maka dikatakan ayat yang keberapa itu ya, ayatnya yang ke ayat 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, ya. Jadi Yakub menunggu dulu janji Tuhan, ya, baru menjadikan Tuhan rekomitmen ya Tuhan menjadi Allahnya, ya. Saya teringat kejadian yang lain, ya, bagaimana waktu Sadrah, Mesa dan Abednego, ya, mengatakan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, tetapi sekalipun Tuhan tidak sanggup, mereka sekali-kali tidak akan menyembah kepada patung raja dan tetap menjadikan Tuhan Allah mereka, ya. Atau mungkin di kitab Habakuk, ya, sekalipun berkat Tuhan tidak ada, ya, kambing domba tidak ada di dalam kandang dan lain sebagainya, tapi sekali-sekali mereka tetap akan bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan, ya. Itu yang saya lihat dari nazarnya Yakub kepada Tuhan, ya. Jadi sekali lagi ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari kisah kejadian 28 ini, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Tentu ada banyak prinsip-prinsip hidup dari kebenaran firman Tuhan yang bisa kita praktek dan tentunya juga jadi peringatan bagi kita. Jadi sekali lagi, selama kita belajar Alkitab, maka dua prinsip ini satu prinsip ini saya harus ingatkan terus, bahwa semua yang baik untuk kita contoh, tapi yang tidak baik itu menjadi peringatan bagi kita. Nah, di perikop yang pertama tadi Pak Ramli sudah menyampaikan dan mengingatkan kita lagi bahwa sebagai orang tua kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak kita untuk menuju masa depan mereka. Nah, berkali-kali saya katakan tujuan kita orang tua tidak punya hak untuk menentukan tujuan anak kita. Tapi biarlah Tuhan dan anak kita berurusan untuk mengenai tujuan hidupnya. Karena kita tahu tujuan hidup kita ini harus selaras dengan tujuan Tuhan. Nah, tapi kita orang tua, kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan, menolong, mendidik anak kita dengan kebenaran firman Tuhan untuk dia mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya. Apalagi kalau bicara soal pasangan hidup tadi. Kita harus ajar mereka harus memiliki pasangan yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Dalam konteks kita ya sama-sama percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh beriman. Sehingga mereka akan menjadi pasangan yang sepadan. Nah, jadi ini harus digarisbawahi. Harus sama-sama percaya kepada Tuhan, Yesus, sehingga mereka menjadi pasangan yang sepadan. Jadi kata sepadan itu bukan bicara tentang sama, tapi sepadan itu saling mengimbangi, cocok. Seperti botol dan tutupnya. Karena artinya ketika mereka sama-sama percaya kepada Tuhan dan mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya sama-sama praktek firman ya akan ketemu. Nah, jadi itu kebenaran pertama yang kita belajar sebagai orang tua, apalagi yang anak-anaknya sudah beranjak remaja, dewasa, bahkan mau siap menikah, itu hal penting. Nah, yang kedua yang Pak Ramli tadi juga ingatkan untuk kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, jangan pernah merasa sendiri seperti Yakub. Walaupun mungkin secara fisik kita memang sebatang kara, mungkin secara fisik realita mungkin kita memang sendirian, tapi jangan pernah merasa sendirian. Karena merasa sendirian itu situasi yang paling bahaya bagi yang namanya manusia. Ada banyak orang bisa akhirnya mengambil jalan pintas, bunuh diri ketika dia merasa sendiri. Walaupun ada istilah dia merasa kesepian di tengah keramaian. Ada sesuatu yang kosong, hampa dalam hidupnya. Nah, hal itu harus diisi oleh Tuhan. Nggak bisa dengan hal yang lain. Makanya kenapa kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sama seperti Yakub ketika dalam keadaan ketakutan, galau,
dia melarikan diri dari rumah orang tuanya karena takut dibunuh. Ada banyak pikiran-pikiran yang kacau. Tapi bersyukur karena Tuhan memang punya rencana dalam hidup Yakub sejak dari kandungan Ribka, ibunya, sehingga Tuhan, saya memakai istilah lagi bahasa yang dipakai Pak Ramli beberapa waktu yang lalu, Tuhan intervensi. Tuhan datang dalam sebuah mimpi. Dan itu menyadarkan Yakub bahwa dia punya Allah yang menyertai hidupnya. Dan dia mau meneguhkan hatinya dengan nazar tadi, yang seperti Pak Ramli tadi katakan. Bener nggak sih lu Tuhan gua gitu ya. Tapi ya kalau engkau benar-benar Tuhan, sebenarnya bahasanya mungkin lebih tepat. Kalau engkau benar-benar Tuhan, ya tunjukin dong penyertaanmu, pemeliharaanmu. Ya, dalam konteks seperti itu kita bisa memahami dalam kegalauan. Walaupun untuk ukuran kita, orang yang percaya, yang dewasa rohani, tentu kita akan bersikap seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita bersikap seperti Habakuk. Sekalipun pohon ara nggak berbuah, atau sekalipun Tuhan nggak tolong, aku tetap percaya kepada Tuhan. Itu udah level kita. Tapi kita kan pahami konteks Yakub pada waktu itu. Dalam kegalauan, dalam kesendirian, merasa sendiri. Sehingga dia butuh peneguhan dan Tuhan teguhkan. Nah, itu yang tadi Pak Ramli sampaikan. Ada satu lagi hal yang ingin saya tambahkan. Kalau saya juga pas hari ini renungan harian di video, renungan nanti Bapak Ibu lihat, saya mengajarkan sebuah prinsip yang memang hari-hari ini sedang kita belajar, yaitu menabur, khususnya tentang persepuluhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah dengar khotbah saya bulan lalu, khususnya yang di Pelita Jambi, bahwa menabur itu bicara tentang ketaatan, menabur itu bicara tentang prioritas, menabur itu harus dilakukan dengan sukarela dan sukacita. Baik itu persepuluhan maupun persembahan. Dan dari kebenaran kita tahu, kita bukan lagi orang-orang berdebat, oh itu kan perjanjian lama, itu Taurat. Abraham, bahkan sampai Yakub kita lihat hari ini belum zaman Taurat Bapak Ibu. Belum. Nah, prinsip apa yang bisa kita dapat dari sini? Jadi berkali-kali seperti yang kita ajar, bahwa kita menabur, kita memberi persepuluhan, itu bukan supaya diberkati. Kita mengembalikan persepuluhan itu bukan karena takut dikutuk. Tapi dari ayat ini kita tahu, justru karena Tuhan sudah memberkati, kan ayat yang terakhir kan gini, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku. Artinya Tuhan berikan kita dulu. Sama seperti kemarin minggu ada hamba Tuhan dari Jakarta melayani di Air Hitam dan di Galilea. Di dalam Alkitab itu selalu top down. Nggak ada bottom up, nggak ada. Semua itu pasti dimulai dari Tuhan dulu untuk kita. Nah, jadi kalaupun kita bisa memberi, itu karena Tuhan yang lebih dulu memberi. Jadi sekali lagi prinsipnya bukan kita memberi Tuhan, supaya Tuhan memberi kita. Nggak ada bottom up di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan selalu dari top down, dari atas ke bawah, dari Tuhan ke kita dulu. Itu udah pasti, itu prinsip. Bapak Ibu cari aja semua. Nah, sama seperti prinsip ini. Karena Tuhan yang sudah memberkati Yakub lah, maka Yakub mengembalikan 1/10. Jadi sekali lagi seperti prinsip persepuluhan yang kita ajar di Pelita, kita memberikan persepuluhan itu sekali lagi bukan supaya diberkati Tuhan, karena kita sudah lebih dulu diberkati Tuhan. Kita memberi persepuluhan itu bukan karena takut dikutuk, karena Tuhan kita itu kasih. Tapi kita memberi persepuluhan, persembahan itu sebagai rasa syukur kita, sebagai bentuk kasih kita, sebagai ketaatan kita kepada Tuhan yang sudah lebih dulu memberkati hidup kita. Nah, itu prinsip yang harus dipegang teguh. Makanya saya mendorong setiap jemaat, jadilah pengelola yang bijak. Semua berkat yang Tuhan sediakan itu selalu ada dua bagian, yaitu benih untuk kita tabur kembali dan roti untuk kita makan. Jadi benih jangan dimakan, roti yang dinikmati Bapak Ibu. Jadi itu prinsip sejak Abraham, sejak Yakub, dan saya percaya Ishak juga melakukan hal yang sama. Karena hal yang diajarkan turun-temurun. Baru nanti di kitab Keluaran ketika ada Taurat, hukum Taurat, baru di situ. Jadi, tapi sekali lagi saya percaya Bapak Ibu bukan orang yang memperdebatkan lagi, karena memang dasarnya pelit sih.
Orang-orang yang berdebat itu kan dasarnya memang pelit, nggak mau memberi. Otaknya hitung-hitungan dengan Tuhan. Sehingga dia cari-cari alasan, pakai Alkitab, supaya tidak melakukan firman. Nah, kan seperti itu. Itu kan perjanjian lama, itu kan Taurat. Kan di dalam perjanjian baru enggak. Tapi ketika disingkapkan perjanjian baru bukan cuma 10%, tapi 100% diserahkan kepada Tuhan, lebih penting lagi dia. Tapi saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang praktek dan melakukan firman Tuhan. Jadi itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kepada Hengki, atau ada Bapak Ibu yang mau tambahkan sesuatu, dapat apa, silakan. Ya, puji Tuhan. Suara saya kedengar, Pak. Ya, jadi puji Tuhan. Saya dapatnya dari ini. Orang tua harus memberkati anak-anaknya pada saat anaknya itu akan berumah tangga. Ya, ini kan Yakub disuruh pergi ke Laban untuk mendapat istri dari anak-anak Laban, ya kan? Nah, sebelum itu Ishak memberkati Yakub. Jadi pada ini karena saya sudah 2 kali menikahkan anak ya. Jadi pada saat anak itu akan berumah tangga itu kita memberkati. Supaya apa? Supaya anak itu merasakan bahwa kedua orang tuanya itu merestui, memberkati seperti itu. Itu yang saya dapat, itu aja. Nah, hubungan Yakub dengan Tuhan, ya Yakub memang diberkati juga oleh Tuhan. Itu yang saya dapat, Pak. Jadi orang tua itu memberkati anak-anaknya. Jangan ada nanti nggak setuju, terus apa, ya asal anaknya itu bahagia, ya wis kita memberkati anak. Itu Pak yang saya dapat. Amin. Oke, terima kasih. Jadi kita orang tua melepaskan doa restu kalau bahasa umumnya, melepaskan berkat. Oke, silakan. Siapa yang bertugas, Neng? Oke, Willy silakan. Nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Marilah kita masuk ke dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih di pagi ini. Kami dapat melakukan doa Koramdeo bersama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi ini. Kami yakin kami tidak sendiri. Engkau menyertai kami. Engkau adalah Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami. Biarlah kami senantiasa menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Kami mau belajar taat, mau memprioritaskan dan mau sukarela untuk mengasihi Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir dan tidak hadir pada pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan anggota Koramdeo yang ada di sini Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, keluarga mereka, anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Ramli yang telah menyampaikan firman-Nya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati Pak Ramli, berkati setiap keluarganya, anak istrinya Tuhan, berkati setiap pelayanan, pekerjaan, apapun yang ia perbuat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahwa di pagi ini Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau senantiasa menyertai para pemimpinnya Tuhan, dari presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Engkau kasih hikmat takut akan Engkau. Setiap apa keputusan yang mereka lakukan Tuhan, berasal daripada berkati juga setiap negara bangsa Indonesia ini, berkati untuk setiap perekonomiannya, hasil buminya Tuhan. Terima kasih, kami selalu mengucap syukur akan setiap apa yang Kau berikan Tuhan. Dan di pagi ini Tuhan, kami selalu mau bersyukur, belajar Tuhan. Mengucap syukur apa yang Kau senantiasa berikan kepada kami. Setiap apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan,
Kami mau berusaha Tuhan mengembalikannya kepadamu lagi Tuhan, dengan cara memberkati orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami mau mempraktekkan apa yang Engkau praktekkan terlebih dahulu pada diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu kepadamu, bersekutu satu dengan yang lain. Kami boleh menaikkan doa-doa kami boleh menaikkan ucapan syukur, penyembahan kami kepadamu, dan kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami bersyukur, kami berdoa, biarlah kami boleh menjadi orang tua yang bijaksana, yang boleh tetap setia terus mengarahkan, menasihati, bahkan memberkati anak-anak kami supaya mereka hidup di jalan-jalan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, biarlah kami terus boleh mengalami Tuhan di dalam hidup kami, terlebih-lebih di saat kami boleh merasa sendiri, merasa lelah Tuhan, merasa lemah, kami boleh mengalami Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan kembali. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus menghargai setiap janji Tuhan, setiap berkat Tuhan, bahkan setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh hargai di dalam kehidupan kami boleh kerjakan, kami boleh terima dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan kami boleh tetap setia untuk menabur semua benih yang sudah Engkau berikan, dan bersyukur untuk setiap roti yang boleh kami makan di dalam kehidupan kami, dengan tetap setia memberikan persembahan-persembahan khusus, persembahan perpuluhan kami Tuhan. Terima kasih kami mau lakukan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kami pasti akan diberkati oleh dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Isin Lis ya. Oke.